Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kakak Ramadan dengan NIM 044 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dari kelas B. Di sini saya akan membahas untuk praktikum sistem embedded, yaitu dengan materi DAC PWM. Oke, kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Nah, DAC atau Digital to Analog Converter adalah sistem yang mengubah sinyal digital menjadi nilai analog kontinu. Nah, PWM adalah sebuah teknik di mana dalam sebuah teknik dalam elektronika dan pemrograman yang digunakan untuk mengatur daya listrik dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital. Kemudian kita masuk ke konsep dasar. Nah, di sini ada yang namanya duty cycle, yaitu adalah persentase waktu sinyal digital berada dalam keadaan high selama satu periode. Semakin besar duty cycle, maka semakin tinggi tegangan output rata-rata yang dihasilkan. Nah, di sini juga ada rumus dasar untuk perhitungannya. Nah, selanjutnya ada fungsi dari PWM. Nah, PWM ini sering digunakan untuk diantaranya yaitu untuk mengatur kecepatan motor DC, mengatur kecerahan LED, kemudian kontrol servo motor, dan sistem power supply. Kemudian kita masuk ke cara kerjanya. Nah, DAC PWM ini bekerja dengan cara yaitu yang pertama generate PWM sinyal, yaitu microcontroller menghasilkan sinyal kotak digital dengan frekuensi tinggi. Kemudian yang kedua yaitu ada RC low pass filter. Nah, sinyal PWM melewati filter RC untuk menghilangkan komponen frekuensi tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu analog output. Nah, yang terakhir yaitu adalah menghasilkan tegangan DC atau analog yang stabil sesuai duty cycle. Kemudian kita masuk ke rangkaian. Yang pertama itu ada filter, yaitu ada RC low pass filter, yaitu menghilangkan komponen frekuensi tinggi atau ripple dari sinyal PWM. Nah, komponen utamanya yaitu ada resistor sama kapasitor. Nah, tujuannya yaitu untuk memperhalus sinyal kotak menjadi garis lurus yang atau sinyal DC yang stabil. Nah, di sini semakin besar nilai RC, maka semakin halus output, tetapi responsnya juga semakin lambat. Nah, di sini ada contoh dari gambarnya. Oke, kemudian kita masuk ke kelebihan dari DAC PWM ini. Nah, yang pertama yaitu biaya ekonomis, yaitu hanya membutuhkan komponen pasif seperti resistor dan kapasitor tanpa DAC eksternal. Kemudian implementasinya juga mudah, rangkaiannya itu sederhana dan juga mudah dirakit tanpa komponen yang kompleks. Kemudian juga fleksibel, yaitu resolusinya dapat diatur melalui software sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Kemudian yang terakhir tersedia secara universal, yaitu fitur PWM tersedia di hampir semua microcontroller modern. Oke, selanjutnya ada kekurangannya, yaitu yang pertama ada bandwidth terbatas, yaitu respon lambat karena pengaruh filter RC, kemudian juga tidak cocok untuk sinyal frekuensi tinggi. Lalu ada ripple dan noise. Nah, tegangan output masih terdapat osilasi atau ripple yang tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Kemudian butuh filter eksternal, yaitu memerlukan komponen tambahan di luar microcontroller untuk meratakan sinyal. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan resolusi, yaitu akurasi terbatas oleh resolusi timer MCU dan kestabilan tingkat tegangan supply. Kemudian kita masuk ke aplikasi DAC PWM. Yang pertama itu ada kontrol kecepatan motor, yaitu mengatur kecepatan motor DC dan BLDC secara presisi. Kemudian ada LED dimming, yaitu pengaturan intensitas cahaya LED secara halus. Lalu ada audio signal generation, yaitu menghasilkan nada suara sederhana dengan buzzer. Dan selanjutnya yaitu ada power regulation,
yaitu kontrol daya pada switching power supply. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. DAC PWM merupakan solusi ekonomis dan efisien untuk sistem embedded. Ideal untuk aplikasi dengan bandwidth yang rendah. Kemudian keseimbangan antara kecepatan dan akurasi dengan biaya implementasi. Nah, di sini dia itu tidak cocok untuk aplikasi audio high fidelity yang memerlukan resolusi tinggi. Oke, di sini selanjutnya saya akan membahas untuk yang program yang digunakan pada tugas yang pertama. Nah, di sini untuk programnya pada baris 1 itu merupakan library yang digunakan. Terus kita langsung aja masuk ke void setup ini, yaitu merupakan fungsi setup yang dimana akan memulai komunikasi serial. Nah, kemudian di sini juga akan menampilkan menu di serial monitor. Oke, kemudian kita lanjut ke fungsi void square wave, yaitu untuk membuat gelombang square atau gelombang kotak. Terus kemudian kita lanjut lagi ke fungsi void triangle wave. Nah, ini merupakan fungsi untuk gelombang naik turunnya atau gelombang segitiga. Terus kita masuk ke void sawtooth wave. Nah, pada bagian ini yaitu fungsi untuk gelombang naik terus lalu langsung jatuh. Nah, kita langsung masuk lagi ke void fade in, yaitu merupakan fungsi fade in yang dimana merupakan fungsi untuk LED nantinya akan menjadi terang secara perlahan. Terus kemudian kita masuk ke fungsi looping. Nah, pada baris 55 ini. Nah, ini merupakan fungsi utama yang akan jalan secara terus-menerus. Terus kemudian dia akan mengecek apakah ada input dari keyboard untuk yang if ini. Terus kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu fungsi switch, yaitu merupakan switch mode untuk menjalankan fungsi sesuai mode. Nah, di sini ada square wave, yaitu jalankan untuk case satunya ada square wave, yaitu jalankan gelombang kotak. Terus kemudian ada triangle wave, case 3-nya sawtooth wave. Terus kemudian untuk case 4-nya adalah jalankan untuk yang fungsi fade in tadi. Oke, jadi seperti itu untuk yang program tugas pertama. Oke, selanjutnya ini merupakan program yang digunakan pada tugas kedua. Nah, di sini untuk pada baris yang pertama ini merupakan library yang digunakan. Terus kemudian kita ini pada baris 3 dan 4 ini merupakan definisi pin, yaitu ada pin LED dan juga ADC pinnya. Lalu kita masuk ke baris 6, yaitu merupakan fungsi setup yang dimana pada bagian ini akan memulai komunikasi serial. Nah, di sini selanjutnya pada baris 12 ini yaitu merupakan setup PWM yang menjadi fungsi yang cukup penting dalam program ini. Kemudian kita masuk ke baris 18, yaitu fungsi loopnya yang merupakan bagian inti dari program ini. Nah, di sini akan membaca tegangan analog
di pin 34. Jadi dia akan membaca tegangan analog di pin 34. Kemudian setelah itu akan mengubah skala ADC menjadi PWM. Terus kemudian juga setelah itu akan membuat perubahan tidak halus. Terus kemudian setelah itu di sini LED si write ini akan mengirim sinyal PWM ke LED, dimana jika PWM-nya ini kecil maka LED-nya redup, dan jika PWM-nya ini besar maka LED-nya itu akan menjadi terang. Dan kemudian nantinya akan ditampilkan nilainya, nilai ADC dan PWM-nya. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan program yang tugas 2. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas program yang digunakan pada tugas yang selanjutnya. Di sini kita langsung aja. Di sini pada baris pertama ini merupakan library yang digunakan, lalu pada bagian ini yaitu baris 4 sampai 6 merupakan definisi pin, yaitu ada servo, kemudian PWM dan juga potensio pin. Terus kemudian di sini selanjutnya kita langsung aja ke baris 11, yaitu merupakan step sudut servo, yang dimana di sini merupakan daftar sudut yang boleh dipilih. Nah, jadinya servo ini tidak bergerak bebas, tetapi akan mengikuti arahan dari sudut ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke fungsi setup. Nah, fungsi setup pada baris 14 ini, nah ini merupakan fungsi untuk dimana nanti akan menjalankan memulai komunikasi serial. Terus kemudian di sini juga akan menghubungkan servo ke pin 25. Terus kemudian setelah itu di sini juga untuk setup PWM monitoring. Kemudian setelah itu kita langsung aja masuk ke di sini juga ada setup untuk ADC. Kita langsung masuk ke bagian fungsi loopnya. Nah, ini merupakan fungsi inti dari program yang dimana akan dijalankan secara terus-menerus. Nah, di sini pada baris 28 ini yaitu merupakan fungsi untuk baca nilai potensiometer. Terus kemudian ini pada baris 31 yaitu akan menentukan indeks stepnya. Terus kemudian pada baris selanjutnya yaitu baris 33 akan berfungsi untuk mengambil sudut servonya. Terus pada baris 36 ini merupakan mapping ke PWM atau monitoring. Terus berikutnya pada baris berikutnya nanti akan menggerakkan servo sesuai dengan sudutnya. Jadi nanti servo akan bergerak ke sudut tertentu. Kemudian di sini data juga akan ditampilkan ke serial monitor. Oke, jadi seperti itu aja untuk pembahasan program pada tugas ini. Oke, di sini selanjutnya kita akan membahas yang program yang digunakan untuk yang project. Kita langsung aja. Di sini pada baris pertama ini merupakan library yang digunakan,
Lalu pada baris selanjutnya yaitu baris 5 sampai 6 ini merupakan definisi pin. Kemudian pada baris 11 dan 12 ini merupakan fungsi konfigurasi keypad. Terus kemudian pada baris ke-14, nah pada baris ini yaitu merupakan susunan dari tombol keypad. Terus kemudian pada baris 22 merupakan fungsi untuk menyesuaikan pin pada keypad yang akan digunakan. Lalu pada baris 25 ini merupakan inisialisasi keypad. Lalu kita masuk ke fungsi mapping tombol. Nah, ini merupakan fungsi untuk menentukan sudut servo dari tombol. Nah, di sini setiap tombol angka memiliki sudut tertentu yang sudah ditentukan di sini untuk sudutnya. Lalu di sini untuk yang pada baris 40, nah jika kita menekan tombol yang bukan angka, maka di sini tidak akan dipakai. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu adalah fungsi setup, yang dimana akan memulai komunikasi serial. Nah, pada bagian ini akan menghubungkan servo ke pin 5, karena tadi kita menggunakan pin 5. Oke, setelah itu di sini LEDC setup ini dan LEDC attach pin ini merupakan setup PWM. Kemudian kita masuk ke baris 55, yaitu fungsi loopnya. Nah, ini merupakan fungsi inti pada program yang digunakan. Nah, di sini akan membaca tombol yang kita tekan. Lalu kalau tidak ada, maka nilainya itu kosong. Nah, kemudian di sini juga akan mengecek jika ada input. Misal kalau ada tombol ditekan baru diproses. Kemudian akan mengubah tombol menjadi nilai sudut servonya. Lalu di sini yang terakhir yaitu adalah validasi tombol. Nah, di sini hanya angka 0 sampai dengan 9 yang akan diproses, sementara tombol lain itu akan diabaikan. Nah, kemudian pada baris 62 yaitu merupakan fungsi mapping ke PWM, yang dimana sudut servo ini akan diubah ke duty PWM. Ini contohnya itu misal kalau 0 jadi kalau misal 0 jadi duty-nya itu kecil, dan kalau misal 180 itu duty-nya itu besar. Nah, terus kemudian pada baris 64 ini akan menggerakkan servo sesuai dengan sudut yang telah ditentukan. Lalu setelah itu akan mengirim PWM ke pin 18, mengirim PWM ke pin 18 untuk osiloskopnya, karena menggunakan osiloskop. Lalu setelah itu akan menampilkan data. Oke, jadi itu aja untuk pembahasannya pada tugas yang project. Oke, ini merupakan tugas yang pertama. Ini kita upload dulu untuk programnya. Oke, di sini untuk pada tugas ini kita hubungkan ke osiloskop. Yang positif kita hubungkan ke resistor, dan yang negatif kita hubungkan ke LED-nya. Nah, ini LED-nya akan menyala dari redup ke terang setiap 1 detik. Nah, di sini pada program delay-nya juga 1 detik, maka LED juga akan menyala setiap 1 detik.
Nah, di sini pada osiloskop akan menampilkan gelombangnya sesuai dengan menu yang kita pilih. Di sini tampilannya gelombang kotak-kotak. Nah, di sini terdapat menu yang dapat kita pilih untuk menampilkan gelombangnya pada osiloskop. Nah, di sini misal kita pilih yang triangle, maka gelombang akan mengikuti menunya. Nah, ini juga akan mengikuti menu yang kita pilih pada serial monitor. Oke, selanjutnya pada tugas percobaan kali ini, di sini kita menggunakan LED dan juga ada nilai ADC, dan nantinya grafik PWM akan ditampilkan pada osiloskop. Nah, di sini setelah kita upload, nah di sini masih 0. Nah, jika kita putar potensionya, maka di sini akan bertambah pada serial monitor. Lalu di sini untuk grafik PWM-nya juga akan mengikuti dari serial monitor. Nah, untuk 0 dia akan lurus seperti itu. Lalu ini jika kita naikkan lagi misal di angka 50, maka akan menjadi seperti ini, dan 100 akan menjadi seperti ini, dan seterusnya. Oke, pada percobaan kali ini kita akan menggunakan potensio dan juga STM32 di sini untuk mengatur putaran dari motor servo. Nah, di sini ketika kita selesai untuk upload program, di sini kita upload dulu. Nah, di sini setelah selesai kita upload, maka tampilan serial monitornya akan menjadi seperti ini. Di sini coba kita untuk putar potensionya. Nah, maka di sini untuk angle-nya akan bertambah. Nah, di sini juga motornya juga akan berputar sesuai dengan potensio yang kita putar. Oke, ini pada percobaan kali ini kita menggunakan motor servo. Oke, kita upload dulu programnya. Nah, di sini pada percobaan kali ini kita akan menampilkan gelombang PWM pada osiloskop, dan selanjutnya di sini kita juga akan mengatur nilai sudut dari motor dari servo tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat untuk tampilan dari serial monitornya. Nah, di sini jika kita putar, kita atur misal 90 derajat untuk sudutnya. Nah, di sini maka gelombang pada osiloskop untuk gelombang PWM-nya juga akan mengikuti nilai sudut tersebut. Oke, jadi pada percobaan kali ini di sini kita menggunakan STM32, kemudian potensiometer dan juga servo. Lalu di sini kita hubungkan juga ke osiloskop. Nah, di sini nantinya motor servo ini akan bergerak sesuai dengan nilai putaran dari potensionya. Nah, di sini kita upload programnya. Nah, di sini setelah diupload maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu di sini kita coba untuk putar potensionya, maka di sini akan bertambah nilainya. Kemudian servonya juga akan berputar. Nah, lalu di sini nantinya juga akan ditampilkan untuk gelombang PWM-nya pada osiloskop. Nah, di sini semakin besar nilai potensionya, maka di sini akan semakin lebar juga untuk gelombang PWM-nya. Nah, di sini coba untuk kita kecilkan, maka dia akan menjadi semakin sempit.
Oke, di sini selanjutnya merupakan project. Nah, di sini setelah kita upload, oke, di sini untuk projectnya yaitu kita menambahkan keypad. Nah, di sini keypad ini akan mempengaruhi dari servo dan juga PWM tersebut. Nah, ini jika kita tekan keypadnya, maka servo tersebut akan bergerak sesuai dengan tombol yang kita tekan. Oke, bisa dilihat di serial monitor. Di sini jadi dia akan berputar sesuai dengan tombol yang kita tekan pada keypad. Nah, di serial monitor juga akan ditampilkan untuk data-datanya. Oke, jadi itu aja untuk pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.